محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bizidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Perlu kita pahami bahwa Makkah disebut dengan tanah suci. Apa itu maksudnya? Apa maksudnya? Sehingga kita tidak tergiring dalam opini yang sesat dan menyesatkan yang dibangun oleh segelintir orang. Paham tidak? Jadi jangan sampai kita pahami bahwa Makkah tanah suci karena tanahnya bisa dipakai untuk tayamum. Makkah itu disebut tanah suci karena di atasnya bisa sholat selagi tidak najis. Kalau kita pahami seperti itu, berarti dari sisi ini bukan hanya di Makkah saja berlaku, tetapi seluruh potongan bumi di mana saja itu, selagi tanahnya tidak bercampuran dengan najis, tanahnya di atasnya tidak najis, maka boleh debunya dipakai untuk tayamum, dan di atas potongan bumi itu bisa kita gunakan untuk sholat. Dan ini khususiat secara umum dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya tidak dikasih oleh untuk umat-umat yang lain. Maka jangan pahami seperti itu. Nanti Makkah, Madinah, Baitul Muqaddas itu, na'udzubillah, keluar dari hati kita keyakinan bahwa dia punya kelebihan dibanding bumi-bumi yang lain. Lalu apa maksud Makkah disebut dengan tanah suci? Yang dimaksud dengan tanah suci adalah tanah yang mempunyai kehormatan di hadapan Allah melebihi tanah-tanah yang lain. Punya keunggulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi tanah-tanah yang lain. Punya keuntungan melebihi potongan bumi yang lain. Karena di sana dibangun Baitullah yang menjadi kiblat seluruh umat Islam. Salat tidak menghadapi Makkah, tidak menghadapi Baitullah, tidak menghadap ke Baitullah, salatnya tidak sah. Paham tidak? Orang salat di Indonesia, satu lagi orang salat di Makkah. Sama-sama amal soleh, tetapi bobot pahalanya di sisi Allah berbeda. Orang salat di Indonesia adalah kalau berjamaah berapa kali lipat? 25 atau 27. Sementara orang sholat di Makkah sana 100.000 kali lipat. Sama juga orang sholat di Indonesia dengan orang sholat di Madinah. Di sana ada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang sholat di Masjid Nabawi dalam riwayat 50.000 kali lipat dibanding sholat di Indonesia dan potongan bumi yang lain. Sama juga kalau sholat di Baitul Muqaddas, maka di sana 1000 kali lipat fadilahnya itu kalau melebihi sholat di potongan-potongan bumi yang lain. Jadi itulah maksud tanah suci. Jelas ya? Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah sendiri menyampaikan kelebihan-kelebihan yang berkaitan dengan Baitullah. Otomatis di atas tanah dibangun Baitullah, tanah itu punya nilai melebihi tanah yang lain. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Ini hanya kaitan dengan itu saja, di sana saja. Ayat ini khusus dengan rumah yang dibangun di atas tanah Makkah. Tanah yang awal mula di situ tanah yang awal mula diciptakan oleh Allah. Sebelum tanah-tanah lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya awal rumah yang dibangun untuk manusia adalah yang ada di Makkah, yang di Baitullah. Bukan rumah sembarangan, rumah yang diberkahi, dan dari situlah terpancar hidayah bagi seluruh alam. Tiap hari orang tawaf. Jadi fardu kifayah itu. Tak boleh ada satu waktu yang kosong dari orang tawaf. Kapan kosong dari orang tawaf, maka seluruh umat Islam berdosa.
Makanya COVID kemarin juga disiasati. Tetap ada yang tawaf. Dari putaran orang tawaf itu, dari situ terpancar nur hidayah ke seluruh alam. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dari nur hidayah dari situ, maka seluruh masjid di seluruh dunia, karena dia bagian dari anak cabang Masjidil Haram, maka nur hidayah yang dari sana itu disebarkan oleh Allah di mana-mana ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sih? Seperti itu. Baru itu dijelaskan di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah, dan di situ ada maqam Ibrahim, wa man dakhalahu kana amin. Dan barang siapa yang memasuki itu rumah, maka dia berada dalam keadaan aman. Sudah begitu seluruh manusia umuman plus orang kafir. Tapi orang kafir setelah beriman baru disuruh haji. Kewajiban sebelum beriman ada di pundaknya itu. Khususan orang Islam yang mampu. Kewajiban ke atas mereka untuk tunaikan ibadah haji. Kalau tidak berdosa. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang kaya raya sehat seumur hidupnya tidak datang ke Indonesia, tidak berdosa. Orang kaya raya seumur hidupnya tidak datang ke Yaman, tidak ada penghalang untuk datang ke sana, tidak berdosa. Orang kaya raya seumur hidup tidak pernah datang ke Amerika. Dalam perjalanan dia ke Amerika tidak ada penghalang, maka tidak berdosa. Tapi orang mukmin yang kaya, yang sehat, safar ke sana juga tidak ada penghalang, maka kalau tidak ke sana berdosa. Kelebihan ini hanya untuk tanah Makkah itu. Yang di sana ada potongan Baitullah, di sana ada makam Ibrahim. Dan tanda-tanda keagungan Allah di sana. Maka Allah sampaikan, wa man kafara. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ke atas manusia untuk Allah wajib haji bagi siapa yang sanggup ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alam. Kafara terjemah logawi, terjemahnya tidak bersyukur, punya uang banyak, sehat, punya kekuatan, tak ada penghalang untuk ke sana, tidak berangkat. Hatinya meyakini bahwa berangkat haji wajib. Berarti dia tidak bersyukur, dosa besar. Tidak berangkat berarti dia tidak bersyukur. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kamu tidak berangkat, Allah tidak berhajat dengan berangkatmu. Allah tidak rugi, tapi kamu yang rugi. Wa man kafara, kalau terjemah secara syariat istilah, maka siapa yang tidak berangkat haji karena ingkar, na'udzubillah, misalkan ada yang bilang haji tidak perlu, haji tidak wajib, pada mau kaya miskin, berdosa plus kafir. Sama dengan Makkah, Madinah juga punya kelebihan dibanding dengan bumi-bumi yang lain. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man istata'a ayyamuta bil madinati falyamut biha. Barang siapa yang bisa meninggal di Madinah, hendaknya dia mati di sana. Fa inni asfa'u liman yamutu biha, karena saya akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal di sana. Ini hanya dengan Madinah, tidak bilang Indonesia, tidak bilang Amerika, tidak bilang Australia, tidak bilang Jepang. Sebab hadis ini, maka Imam Nawawi rahmatullahi alaihi menulis bahwa yustahabbu talabul mauti fi baladin syarifin. Disunahkan bagi seseorang untuk meminta kepada Allah agar dimatikan di bumi yang terhormat. Bumi apa? Yakni Madinah. Pertanyaan, apakah setiap orang punya kesanggupan untuk menentukan kapan dia mati dan di mana dia mati? Jawabannya tidak. Maka atas dasar itu para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW tadi adalah bahwa orang yang berada di Madinah itu, yang pertama, hendaknya dia tetap di situ, betul-betul di situ, walaupun diguncang dengan berbagai macam ujian. Jangan tinggalkan Madinah. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, setiap orang beriman punya keinginan untuk meninggal di sana lewat meminta kepada Allah, ya Allah, matikan saya di sana dalam keadaan husnul khotimah. Jelas sih. Kita lihat ulama-ulama zaman dulu yang dekat dengan Allah.
baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, dan setelahnya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dalam doanya selalu meminta, Allah marzuqni syahadatan isabilik, ya Allah, berilah saya mati syahid di jalan. Berilah saya mati syahid di jalan, dan matikan saya lah di kota kekasih, ini Madinah. Kekasihnya Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga Imam Malik. Beliau tinggal di Madinah, saat diajak keluar tidak mau. Kenapa? Pengennya meninggal di situ. Walaupun dalam perjalanan hidupnya itu dipermalukan sama raja saat itu. Kasih naik di atas keledai dalam keadaan terhina, baru dikasih putar-putar. Tapi tetap ikhlas, sabar, tinggal di situ sampai meninggal di situ. Dan kuburannya ada di sana, di Jannatul Baqi. Dari Indonesia barusan 1-2 tahun yang lalu Mbah Maimun rahmatullah alaih. Dan dari negara-negara lain. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, barang siapa berangkat haji. Jelas haji itu Makkah dan Madinah, ada juga ke Taif. Tetapi yang paling utama adalah program utama itu. Yang wajib adalah Makkah, yang sunnahnya di Madinah. Sisanya melihat perjuangan Nabi di Taif, kemudian tempat-tempat bersejarah lain yang di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Paham tidak? Nabi bersabda, barang siapa sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya barang siapa berangkat haji terus meninggal, jadi hajinya belum selesai, maka dituliskan bagi dia pahala orang naik haji sampai hari kiamat. Dan barang siapa berangkat umroh belum selesai umroh sudah meninggal, maka dituliskan bagi dia pahala orang umroh sampai hari kiamat. Ini hanya kaitan dengan di sana itu. Walaupun di satu sisi kita disuruh mencintai tempat di mana kita tinggal, tetapi bukan berarti tempat di mana kita tinggal punya kelebihan melebihi tanah suci dan tanah suci Makkah dan Madinah. Atau tanah di mana kita tinggal sama derajatnya dengan Makkah, Madinah, Baitul Muqaddas, tidak bisa sama. Jelas sih? Itulah pengertian tanah suci. Karena dia terhormat, dia mulia, dia punya kelebihan melebihi potongan bumi lain, maka dia disebut dengan tanah suci. Itu istilah itu. Paham tidak? Baitul Muqaddas juga begitu. Nabi Musa alaihissalam orang yang dekat dengan Allah di zamannya. Paling dekat. Di mana saja beliau meninggal, sudah dijamin masuk surga. Tetapi saat beliau keluar dari Mesir membawa orang-orang Bani Israel, sebelum masuk ke Palestina, masuk ke tanah Baitul Muqaddas itu, di sana ditakdirkan meninggal. Sebelum meninggal beliau meminta kepada Allah, ya Allah, matikan saya dekat dengan tanah Baitul Muqaddas sedekat lemparnya orang melempar batu. Maka kuburannya ada di sana, dekat Baitul Muqaddas itu. Paham tidak? Walaupun kita perlu digarisbawahi, di mana-mana saja kita meninggal, husnul khotimah, insya Allah dijanjikan oleh Allah surga tanpa ragu itu. Tetapi sekali-kali kita tidak bisa menyamakan dan tidak boleh menyamakan potongan bumi manapun dengan potongan bumi Makkah, Madinah, dan Baitul Muqaddas, karena nasnya jelas. Kalau kita samakan, na'udzubillah, bisa iman kita copot. Berapa banyak ayat yang kita ingkari, berapa banyak hadis-hadis Nabi yang kita ingkari. Berbahaya. Maka jangan kita terkecoh dengan omongan satu orang yang tidak jelas. Tidak jelas. Mau siapapun dia, kalau tidak jelas jangan diikuti. Titik, ada koma. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun.